statistik yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mumbai dan yang kami sayangi seluruh siswa-siswi kelas 12 yang berbahagia. Hari terakhir kalian belajar dari semester 1 awal. Hari Senin kalian sudah ujian sekolah, setelah itu Abdul. Kalian mau kemana terserah. Kedinasan itu banyak ya. Ada sekolah SDPTN, ada STAN, ada STIS, BMKG, sekolah kehakiman, sekolah sandi negara, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini yang datang di tengah-tengah kita adalah sekolah politeknik, sekolah tinggi ilmu statistik, sekolah kedinasan yang kalau lulus langsung diangkat jadi PNS, kuliah gratis dibiayai negara, lulus diangkat jadi PNS itu. Karena kita perlu menguji kita kompetensi kita uji sampai di mana posisi kita. Dan khusus untuk STIS ini pengalaman kakak kelas saya ada yang sudah lulus, sekarang sudah bergawe masih mengalami SMA 1 di BPS Barabai sama BPS Satu, kuliah sama mati. Yang penting ikutnya itu. Karena kita nggak tahu nanti Allah itu menakdirkan kesuksesan kita itu di mana, kita nggak tahu. Jadi mencoba itu jadi lebih penting, harus berani mencoba. BUD Biru kerjasama dengan IPB. Ya, tolong yang ranking 1, 2, 3 adu dari kalian ikut seleksi. Tahun depan, di tahun kemarin kuota 1 HSU diambil oleh kakak sekalian. Teknik informatika IPB, keren kan? Beasiswanya full sampai lulus. Ada satu kawan kalian ini yang sudah lulus di Poliban, nanti akan langsung saya daftarkan untuk dapat beasiswa PT SIS Agaro. Tanggal 10 nanti saya ketemu. Ya. Memberikan biaya kuliah gratis dan nantinya itu akan kalau setelah lulus itu akan bisa menjadi salah satu pegawai negeri sipil pusat. Nah, pegawai pegawai negeri pusat itu kan agak berbeda dengan PNS yang ada di daerah. Kalau pusat itu kan PNS-nya ada dapat gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja serta tunjangan jabatan yang lainnya. Nah, itu mungkin agak sedikit berbeda dengan PNS yang daerah. Ini itu tidak sebagai syarat utama. Jadi ulun misalnya kayak mbak ini, ini pak tingginya cuma 140 cm, bisa masuk sekolah tes bisa. Kemudian ulun berat badannya nih berlebih nih. Apakah ada standar untuk sekolah masuk ke mendaftar ke sekolah tinggi statistik? Tidak ada, kecuali asal sudah dilakukan yang baik. Bisa itu bekerja tidak sesuai jurusan. Jadi saya kan juga pernah mengalami masa-masa SMA seperti ini, bingung jurusan apa. Memilih jurusan itu bukan hanya memilih apa yang kita sukai saat ini, karena itu juga akan menentukan karir yang akan datang 4 tahun ke depan yang akan kita jalani. Seperti kayak rata-rata media kan. Padahal sebenarnya statistik itu lebih sakti daripada itu. Kayak misalkan suka main TikTok, suka dengerin Spotify, itu mereka dapat merekomendasikan video-video FYI. Itu dapat dibaca dari video-video yang kalian lihat setiap hari. Jadi TikTok itu membaca pola datanya, sehingga itu nanti diolah menjadi data statistik dan muncullah video FYP tersebut. Kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang statistika terapan dan komputasi statistik. Jadi, Politeknik Statistika ini menyediakan 2 jurusan, yaitu jurusan statistik dan komputasi statistik. Statistik dasar itu merupakan statistik yang pemanfaatannya dapat digunakan secara umum oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat luas. Yang paling umum diketahui oleh masyarakat luas adalah sensus tahun 2020, tahun 2030,
Sementara kalau sensus pertanian itu dilaksanakan setiap tahun berakhiran 3, 2013, 2023, 2033. Nah, kalau sensus ekonomi itu dilaksanakan pada tahun berakhiran 6. Berarti tahun ini akan dilaksanakan sensus apa? Ya, tahun ini akan dilaksanakan sensus ekonomi. Dan sebelumnya, program studi di Politeknik Statistik SCIS itu dibagi dua, program studi D3 dan program studi D4. D3 itu kuliahnya ditempuh selama 3 tahun, sementara D4 itu ditempuh selama 4 tahun. Sementara kalau di D4 itu dibagi menjadi dua, statistika dan fokusasi statistika. Akan diangkat menjadi ASN golongan 2C. Sementara untuk yang D4 akan mendapatkan gelar sarjana terapan statistik, di mana nanti akan diangkat menjadi golongan 3A. Nah, keduanya ini sama, akan ditugaskan atau ditempatkan di Badan Pusat Statistik di seluruh kabupaten di Indonesia. Alhamdulillahnya kalau D4 minimalnya 4 tahun lah, tidak bisa di 3,5 tahun maupun lebih tepatnya. Tapi mungkin ada keringanan sehingga bisa dijadikan 5 tahun kalau memang terjadi kendala waktu kuliahnya. Kebetulan saya jurusan statistika dan statistika ekonomi, yang mana mungkin di awal pembelajaran atau awal tahun pembelajaran seperti yang ada di kelas 1 lah katakanlah, di kelas 1 tahun pertama itu mempelajari kebanyakan ya matematika dasar, hitungan kalkulus dan lain-lain. Juga ada kependudukan seperti ada demografi, lalu ada ekonomi dasar juga. Itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua ya kurang lebih juga dengan matematika lanjutan, mungkin kalkulus lanjutan. Dulu mungkin ada yang tahu atau ada punya kakak dulu di angkatan 2016. Waktu saya dulu itu ada kebijakan dari bahwa satu siswa tidak boleh memilih lebih dari satu perguruan tinggi kedinasan, yang mana waktu itu pilihannya kan banyak kedinasan ya, entah itu IPDN, STIM, STAN, dan lain sebagainya. Komputer sendiri ada yang namanya kita belajar bagaimana kita menampilkan data atau membuat dashboard, atau kita menampilkan kan data itu biasanya masih angka. Nah, bagaimana angka itu bisa dicerna oleh masyarakat umum? Nah, itu biasanya kita membuat seperti website atau dashboard yang berisikan data-data itu kita olah sebagai grafik lah teman-teman. Nah, mungkin sudah biasa belajar grafik lah. Nah, bagaimana kita menampilkan grafik secara real time atau dari tahun ke tahun secara langsung dan bisa kita update terus-menerus setiap tahun. Nah, itu biasanya kita pelajari di jurusan komputasi statistik. Tapi juga biasanya dipelajari juga di jurusan statistika, tapi untuk yang jurusan komputasi statistik nanti lebih mendalam. Form atau aplikasi sejenisnya yang untuk input data kayak itu atau Excel lah, tahulah. Nah, itu tugas kami dulu awal-awal kuliah itu cuma mempelajari bagaimana membuatnya. Nah, baru di tingkat 3 kita mulai belajar bagaimana membuatnya. Nah, untuk membuatnya sendiri kan pasti panjang lah atau ribet lah. Nah, tapi kan namanya juga belajar kan, jadi belajar itu prosesnya pasti dari tahun seperti itu. Nah, 60%-nya sama, tapi 40%-nya berbeda karena kita lebih condong ke statistik tadi. Jadi kita lebih ke sistem informasi yang berbasis statistik. Jadi kita lebih berat di bagaimana mengolah data dan menampilkan data serta berfokus kepada database. Selain itu dulu ya, nah selain bisa memilih, kita punya informasi, kita juga bisa belajar lebih banyak kan. Waktu itu kita mempersiapkan ke kedinasan bisa, dan bisa. Nah, kalau sekarang informasinya untuk STS kita beda jalur sedikit, namun untuk kedinasan lain itu bisa menggunakan nilai UTBK. Di Kalsel itu ada sekitar 300-an, sedangkan Sedindo-nya ada 30.000. Jadi banyaklah desainnya. Angkulasan dari jadi apa-apa di sini nanti sudah dibeli banyak jalur sebenarnya. Namun untuk di HSU belum ada jalur pembinaan. Sekarang ada di HSD, ada jalur pembinaan. Nah, kerjanya nanti PKS. Nah, namun kita tidak terkurung di kereta pikir seperti itu. Waktu itu ternyata ada Pak yang ditarik ke perusahaan, ada yang ditarik ke kementerian lain. Nah, sekarang
berlayar yang cukup bagus, di mana di sana biasanya dilakukan berbagai kegiatan seperti lomba-lomba, acara seminar, kuliah umum, dan lain sebagainya. Di sana juga ada perpustakaan baik indoor ataupun outdoor, di mana buku-bukunya juga lumayan beragam, gak hanya buku-buku statistik. Jadi ini bisa sebagai tempat untuk bersantai saat menunggu sesi perkuliahan selanjutnya, atau berdiskusi dengan teman-teman kuliah sesama, belajar bersama biasanya kalau teman-teman di Politeknik Statistika SKIS ini. Kemudian di sini juga ada sarana olahraga. Nah ini auditorium tuh, auditorium tapi dialihfungsikan menjadi lapangan badminton. Politeknik Statistika SKIS ini nggak hanya ditempatkan di Badan Pusat Statistik, tapi juga bisa di kementerian atau lembaga lainnya. Nah untuk jalur reguler ini kan dari SMA sederajat, jadi walaupun SMA-nya IPA atau IPS tetap bisa masuk. Kemudian kalau dari SMK itu juga bisa dari semua jurusan, nggak hanya terbatas yang berkaitan dengan statistika atau komputasi saja. Sama pertanyaan, kalau misal untuk murid yang GPR itu apakah bisa mendaftar? Sampai 1 September tadi ya, masih berusia kurang dari 22 tahun, maka itu masih bisa mendaftar. Jadi nggak masalah mau GPR, yang dilihat adalah batas usia. Patokannya adalah usia, batasnya usia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini acara-acara seperti Disnatalis, jadi di sana ada bisa drama, pencak silat, tari. Ini gedungnya, walaupun gedungnya terlihat kecil ya, tapi sarana prasarananya itu sudah sangat memenuhi untuk kebutuhan perkuliahan setiap harinya. Gak hanya perkuliahan sih, untuk UKM juga bisa. Barang umumnya di perkuliahan di Politeknik Statistika SKIS, di sana ada diskusi juga, bekerja sama dengan tim, manajemen waktu, karena di sana sangat menjunjung tinggi disiplin, jadi jangan khawatir untuk adik-adik dengan kedisiplinan. Baik di Badan Pusat Statistik maupun di kementerian atau lembaga lain. Nah, salah satu pekerjaan kalau kita ditempatkan di BPS Kabupaten seperti itu adalah melakukan pendataan lapangan, baik survei maupun sensus. Nah, kalau survei itu adalah pendataan sebagian. Nah, kalau survei itu kita lakukan tiap tahun, ada yang tiap bulan, ada yang tiap triwulan, ada yang tiap tahun. Jadi kebanyakan pekerjaan kita di daerah kalau kita bekerja di BPS itu adalah memanajemen survei dan sensus. Di tahun 2013, 2023 kemarin, dan juga nanti tahun 2023. Nah, tahun ini kita akan melaksanakan sensus ekonomi yang juga dilakukan secara rutin selama 10 tahun sekali. Nah, yang menjelaskan terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini, sekalian juga dari adik punya gambaran sebetulnya apa yang akan kita lakukan